Saudara yang kekasih, saya akan berkhotbah pada hari ini, dan judul khotbah saya pada hari ini adalah mujizat itu masih tersedia. Sekali lagi, mujizat itu masih tersedia. Saudara yang kekasih, banyak orang berpendapat bahwa mujizat itu sudah zaman dahulu kala. Dan banyak juga orang berpendapat bahwa mujizat itu tidak disediakan istilahnya buat kehidupan kita sehari-hari. Dan banyak juga orang berpendapat bahwa mujizat itu masih ada dan tersedia buat orang-orang percaya. Saudara, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain lagi tentang mujizat ini, saudara. Tetapi saya percaya sebagaimana Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demikian perbuatannya Tuhan juga tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu yang saya percaya dan gereja ini percaya. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya juga terhadap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan melakukan mujizat, saudara, karena khotbah pada hari ini adalah tentang mujizat. Saudara yang kekasih, dan Tuhan mengadakan mujizat demi mujizat pada waktu Tuhan melakukan pelayanan. Dia ada di bumi ini. Pelayanan artinya waktu dia melayani. Saudara, melayani di sini artinya Tuhan Yesus, dia memberikan apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, misalnya saya melayani Anda, saya memberikan tentunya apa yang saya miliki. Misalnya seorang pembantu rumah tangga, ya, atau asisten rumah tangga sekarang ya namanya. Asisten rumah tangga ini, dia akan memberikan kepada rumah itu, ya, apa yang dia bisa berikan. Ya, kalau dia bisa menyapu, ya dia akan menyapu rumah, saudara. Ya, makanya seorang asisten rumah tangga itu, dia harus juga bisa menyapu. Ya, dia harus bisa memasak, ya, contoh salah satunya. Dan skill yang dia punya, kemampuan yang dia punya itu dia akan berikan, saudara, kepada rumah tangga di mana dia bekerja, betul? Ya, demikian, saudara. Melayani itu adalah memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita punya kepada orang yang kita layani tentunya. Saudara, waktu Tuhan Yesus dalam pelayanan, pada waktu dia melayani, saudara, Tuhan Yesus melayani disertai dengan tanda-tanda mujizat, dengan miracles, ya, dengan mujizat. Karena Tuhan Yesus, dia adalah sang pembuat mujizat. Dan bagi Tuhan, saudara, membuat mujizat itu sama aja dengan dia melakukan apa aja, saudara. Karena bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Dan Tuhan tidak pernah kenal problem atau masalah untuk melakukan sesuatu apapun itu. Ya, baik di mata kita hal yang kecil maupun di mata kita hal yang besar. Bagi Tuhan, menyembuhkan orang yang sakit perut dengan menyembuhkan kanker stadium 4 yang dokter bilang tinggal 1 hari lagi meninggal, bagi Tuhan itu sama-sama tidak ada kesulitan. Manusia yang mengalami kesulitan, dokter mungkin mengalami kesulitan karena mungkin kanker itu belum ada obatnya, ya. Jadi dokter itu terbatas, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Itulah sebabnya tadi saya katakan, saya tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada dan berlangsung sampai hari ini. Amin. Haleluya. Ya, karena kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya, saudara. Ya, saudara harus ingat, waktu kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Karena Yesus itu, dia sanggup membuat segala-galanya. Saudara, apapun bagi Tuhan itu mudah. Dia tidak pernah mengalami kesulitan, saudara. Dan mujizat diperuntukkan, saudara, tentunya untuk siapa? Dan apa itu mujizat? Kita akan belajar hari ini. Dan bagaimana caranya untuk mengalami mujizat. Ada amin? Haleluya. Siapa di antara kita semua ingin mengalami mujizat?
Ya, nggak semua angkat tangan, saudara. Ya, ini salah satu ketaatan, saudara. Ya, siapa di sini ketaatan tuh artinya begini, saudara. Biasanya ada leader ya. Kalau kita tahu di mana aja selalu ada leader, di rumah tangga ada leader. Kalau dua orang berkumpul dan ada suatu tujuan, pasti ada leader. Dan leader ini memimpin. Ya, terkadang orang-orang kali tanya, siapa nggak mau angkat tangan? Ini kayaknya malas gitu loh, saudara. Tidak berinteraksi dengan baik. Saya mau ajarkan kita untuk berinteraksi dengan baik, dengan benar. Kalau leader berbicara A, kita ikuti, saudara yang kekasih. Amin. Ya. Jadi kita terbiasa hal-hal yang kecil kita lakukan. Jadi kita akan terbiasa mengikuti juga apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Nah, itu hal-hal yang kecil yang kita harus belajar mengikuti. Siapa di sini yang mau menerima mujizat, mengalami mujizat? Angkat tangan. Nah, puji Tuhan. Masih belum semua yang angkat tangan, tetapi ya nggak apa-apa, saudara. Ya, udah diomongin aja, masih juga nggak mau angkat tangan. Ya, semuanya. Tapi it's okay, saudara. Nah, itulah manusia, saudara. Ya, itulah manusia. Dibilangin pun terkadang tidak mau nurut. Ya, nggak mau nurut. Nah, terkadang banyak kebenaran firman Tuhan tidak kita alami di dalam kehidupan kita karena kita nggak mau nurut. Udah dikasih tahu pun berkali-kali sama Tuhan, kita nggak mau nurut, saudara. Makanya banyak orang tidak mengalami hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita, saudara yang kekasih. Padahal janji-janji Tuhan itu diperuntukkan untuk orang percaya, untuk orang benar. Amin. Janji Bapa, saudara, itu disediakan buat anak-anaknya. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita memerlukan janji-janji Bapa. Kita memerlukan janji-janji Allah, janji-janji Tuhan. Karena waktu kita berjalan di dunia ini, ada hal-hal yang tidak mungkin, ada hal-hal mungkin yang mungkin bagi manusia, saudara. Karena manusia juga diciptakan Tuhan dengan segala possibility ya, kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa kita bisa selesaikan, ya. Seperti itu misalnya, Tuhan menciptakan kita kaki untuk berjalan. Ya, kita bisa menyelesaikan berjalan misalnya, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Karena Tuhan menyediakan itu buat kita. Ya, jadi kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan sediakan buat kita itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa untuk manusia pada waktu manusia diciptakan tentunya. Tetapi ada hal-hal yang manusia itu terbatas. Betul? Ya. Jadi manusia tidak bisa melakukannya. Dan yang bisa manusia lakukan itu adalah melakukan hal-hal yang manusia bisa lakukan. Tetapi yang manusia tidak bisa lakukan itu, yang itu Allah lah yang melakukannya. Nah, itu namanya apa? Mujizat. Mujizat itu adalah hal yang manusia tidak bisa lakukan. Ya, dan yang bisa lakukan itu hanyalah Allah. Sesimpel itu mujizat, saudara yang kekasih. Jadi kita nggak usah mikir terlalu jauh dan terlalu membuat kata-kata jadi lebih sulit, saudara yang kekasih. Tetapi mujizat itu adalah perbuatan Allah yang manusia tidak bisa lakukan. Ya, ada amin. Dan kita memerlukan perbuatan-perbuatan Allah selama kita ada di dunia ini. Haleluya. Dan mujizat Tuhan sediakan, saudara, untuk orang percaya. Karena konteks saya ini adalah berbicara tentang mujizat yang Tuhan sediakan, ya, lebih khususnya kepada orang percaya, ya, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan membuat mujizat kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara kekasih, itu mungkin atau tidak? Oh, sangat mungkin. Ya, Tuhan bisa buat apa aja, saudara, ya, menurut kehendaknya. Ya, dan saat ini kita akan belajar tentang mujizat yang Tuhan sediakan itu, ya, buat kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, karena kita membutuhkan mujizat setiap hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Dan kita akan belajar di sini, saudara, bagaimana mengalami mujizat itu. Ya, dan tujuan mujizat itu, saudara, tentunya tujuan mujizat itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan tujuan mujizat itu Tuhan sediakan karena Tuhan tahu bahwa anak-anak Tuhan memerlukan mujizat itu dalam kehidupannya selama kita ada di dunia ini. Haleluya. Ya. Dan ada 7 hal yang akan kita belajar untuk mengalami mujizat di dalam kehidupan kita.
Saudara, kita melihat orang-orang yang seperti apakah yang mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka yang memerlukan tentunya mujizat. Haleluya. Yang pertama kita akan buka di ayat firman Tuhan dari Matius 14 ayat 17 sampai 20. Ya. Kita akan lihat orang seperti apa yang memerlukan mujizat dan apa yang harus kita lakukan, saudara. Ya, untuk kita melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Matius 14 ayat 17 sampai 20. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, baru saja kita membaca kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang laki-laki, belum dihitung anak-anak dan wanita. Saudara yang kekasih, nomor 1 untuk mengalami mujizat di dalam kehidupan kita adalah memberi dan melayani. Ya, sikap kita harus seperti apa untuk mengalami mujizat? Yang pertama adalah sikap kita yang memberi dan melayani. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di cerita ini, ya, di cerita di Matius ini, dan juga kalau kita baca, ya, ini Matius yang menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, karena Matius tuh ada di situ pada waktu peristiwa itu terjadi. Ya, dan dia menceritakan, dan Markus juga ada di situ. Jadi di Markus juga ada cerita tentang, ya, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini, belum termasuk anak-anak dan perempuan maksud saya. Ya, dan saudara, kalau di Markus itu diceritakan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu berasal dari mana? Ya, 5 roti dan 2 ikan ini berasal dari seorang anak. Ya, jadi ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, dan pada waktu cerita ini diceritakan oleh Matius dan Markus, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, jadi Yesus habis mengajar, saudara, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu udah sore, ya, hampir malam. Dan Tuhan Yesus bilang, kita tidak mungkin bisa menyuruh orang-orang ini pulang tanpa memberi mereka makan. Ya, karena mereka dalam mengikuti Tuhan seharian mungkin sampai lupa makan, saudara. Ya, jadi dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Tuhan, apakah kita sampai lupa makan mengikut Tuhan? Artinya kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara. Ya, jadi mengikut Tuhan ini bukan karena murid-murid ini ingin melihat mujizat, saudara. Pada saat itu mereka mau lihat tentang pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, tentunya bukan karena kita ikut Tuhan karena mujizat. Tidak boleh, saudara. Anda berpikiran mengikut Tuhan itu karena butuh mujizat, saudara yang kekasih. Ya, kita jangan sampai seperti itu, mencari Tuhan karena mujizatnya. Tapi kita mencari Tuhan karena Tuhan layak untuk kita cari, karena Dia segalanya buat kita. Ada amin, saudara? Karena Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia Bapa kita. Ya, makanya ada firman Allah berkata, kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan semua perintah-perintahku. Jadi kita cari Tuhan bukan karena mujizat. Ya, jangan sampai Anda salah. Cari Tuhan, ikut Tuhan karena mau cari mujizat. Kalau Anda yang kayak begitu, mengikut Tuhan untuk cari-cari mujizat, saudara, malah Anda nggak akan dapat mujizat. Tapi kalau Anda mengikut Tuhan, karena Dia adalah Allahmu, Dia adalah Tuhanmu, dan Anda wajib untuk mengikuti Dia, Anda wajib untuk hidup di dalam kebenarannya. Saya percaya, saudara yang kekasih, Anda akan menjadi orang-orang yang bisa memberi dan melayani Tuhan. Amin. Nah, orang-orang ini, saudara kekasih, anak kecil ini, kita lihat di sini, dia bisa memberi. Waktu Tuhan Yesus bilang ini, apa yang ada pada kita? Ya, saat itu saya langsung ke poinnya aja. Ya, karena murid-murid berbicara, ada yang mereka bicarakan dengan Tuhan, waduh, nggak ada tempat, semua udah tutup, ya, tidak ada tempat lagi, saudara, yang bisa dibeli. Dan kalaupun ada restoran yang buka, nggak mungkin ada restoran yang mau ngasih makan 5.000 laki-laki dan lebih dari 5.000 orang, ya.
karena belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nggak mungkin ada restoran yang menyediakan itu dia. Ya, jadi pada saat itu Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu? Dan yang ada pada mereka itu adalah yang punya anak ini. Dan anak kecil, dia rela untuk memberi 5 roti dan 2 ikan, saudara. Saudara, apa yang Tuhan minta? Yang ada pada kita. Dia nggak pernah minta apa yang tidak ada padamu. Yang ada pada kita, kalau dia minta itu, kita harus serahkan, kita harus berikan itu, saudara. Ya, seperti anak kecil ini. Dan juga di sini, di ayat ini, diceritakan, di 17 dikatakan gini, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, murid-murid bilang itu, karena murid-murid sudah find out, ya mereka udah menemukan gitu loh, bahwa ini ada 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil ini. Dan ayat 18 berkata, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Jadi murid-murid ini, mereka memberi ini kepada Tuhan Yesus. Ini loh 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini sikap memberi ini, saudara. Ya, pada waktu Yesus meminta, mereka memberi. Anak kecil waktu diminta, dia memberi. Murid-murid waktu diberikan, memberi. Nah, memberi ini, saudara, ini wajib harus kita lakukan pada waktu Tuhan Yesus meminta apapun dalam kehidupan kita. Kita harus beri, saudara. Dia minta apapun dalam kehidupan kita, waktu-waktu kita. Dia minta apapun, saudara. Dalam hidupmu dan saya, kita harus beri. Karena yang namanya Tuhan itu, namanya Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tuhan itu adalah Lord, Tuhan itu adalah Tuhan. Kita ini adalah hambanya. Yang namanya hamba, kalau Tuhannya minta, ya kita lakukan. Amin, kita beri, saudara yang kekasih. Ya, jadi nggak ada seorang hamba, waktu Tuhannya minta, mana? Saya minta ini, minta diambilkan sapu. Nggak mau Tuhan, nggak mungkin seperti itu. Seorang hamba, itu udah terjual habis, dia milik Tuhannya. Apa aja yang Tuhan yang ngomong, minta, dia harus beri, saudara yang kekasih. Amin. Yang Tuhan minta, apa yang ada padamu. Yang nggak ada padamu, Tuhan gak akan pernah minta. Kita lihat juga Musa, saudara. Waktu Tuhan mau mengadakan mujizat, Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Yang ada pada dia apa? Ada tongkat. Tongkat itulah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Amin. Karena tongkat itu Tuhan pakai untuk mengadakan mujizat, saudara yang kekasih. Jadi Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada padamu. Yang kedua, di nomor poin 1 ini adalah melayani, saudara. Ya, kalau kita lihat, ya, di sini di ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ya, jadi kita lihat di sini, bayangkan itu ada banyak orang nggak? Banyak sekali. Ribuan orang, di atas 5.000 orang. Dan murid-murid itu dibagikan kepada 12 murid. Murid-murid itu harus melayani, memberikan itu dia kepada orang banyak itu. Saudara, kita lihat, mujizat terjadi pada waktu ada pelayanan. Pada waktu kita melayani. Amin. Jadi orang-orang yang melayani, orang-orang yang memberikan pada waktu Yesus memintanya, saya percaya orang-orang ini akan mengalami juga mujizat di dalam kehidupannya. Kalau Anda belajar di sini kita lihat, dan akhirnya dikatakan sisa, makanan itu sisa, ya. Dan ayat 20 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ini berbicara tentang 12 murid, ya. 12 murid, 12 bakul. Saudara, orang yang melayani semuanya menerima mujizat. Jadi bayangkan waktu dia bagi di bakulnya, dia bagi, waduh, dia lihat ada lagi, dia lihat ada lagi, dia lihat ada lagi, dia lihat ada lagi. Amin. Haleluya. Ya, waktu dia memberi, dia lihat, waduh, kok ini penuh lagi basketnya, penuh lagi, ada lagi. Tapi kalau dia tidak melayani, dia tidak bisa melihat ada lagi. Amin. Dan dia bukan hanya membagikan kepada orang-orang itu dia, saudara yang kekasih. Ya, orang-orang bisa melihat mujizat itu terjadi nyata di dalam kehidupan murid-murid, ya. Saudara yang kekasih, waktu dia mulai membagi-bagikan. Dan yang lebih luar biasa lagi, sisa 12 bakul. Amin. Artinya setiap murid-murid itu mendapat melimpah. Amin. Mereka mendapat lebih daripada apa yang mereka makan. Haleluya. Saudara, mujizat masih tetap ada buat orang-orang yang mau memberikan apa yang Tuhan minta dan melayani Tuhan. Karena kita memerlukan mujizat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Perlu makan minum kan? Perlu nggak? Perlu. Kalau tidak ada makanan, kita tentunya kan kita diciptakan untuk bisa makan, saudara yang kekasih. Kecuali emang udah nggak ada makanan, ya Tuhan juga bisa bikin mujizat, saudara, bahwa kita bisa kenyang.
Amin. Haleluya, tanpa makan. Tetapi selagi ada makanan, karena Tuhan memang menyediakan manusia, makanan untuk manusia. Di Taman Eden, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali yang ini. Benar nggak? Jadi, makanan itu disediakan untuk manusia. Ya, jadi makan, minum, pakai itu penting. Tetapi kalau tujuan kita ikut Tuhan untuk makan, minum, pakai, itu yang salah. Tapi makan, minum, pakai itu udah kebutuhan kita hari lepas hari. Ya, dan kita terkadang memerlukan mujizat untuk makan, minum, pakai. Haleluya. Ya, kita memerlukan. Mungkin hari ini kau punya uang beli makanan, mungkin besok Anda nggak punya uang. Tetapi kita percaya, teruslah memberi apa yang Tuhan minta kepada kau dan melayani Tuhan. Maka saya percaya pada waktu kita membutuhkan mujizat, di sana mujizat itu tersedia buat kita. Haleluya. Itu nomor 1. Nomor 2, saudara yang kekasih, kita lihat. Nomor 2 adalah mengenal Tuhannya. Kita lihat nomor 2 ayat yang berikutnya. Yohanes 2, 3-9. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Air itu jadi anggur. Menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara yang kekasih, di sini adalah mujizat pertama yang Tuhan adakan, yaitu pada waktu pernikahan di Kana. Ya, saudara, Maria datang kepada Yesus dan berkata bahwa di pesta itu kehabisan anggur. Ya, kehabisan anggur. Sedangkan anggur itu adalah salah satu minuman terutama untuk orang-orang Yahudi yang waktu kalau mereka mengadakan pesta. Ya, saudara, kalau anggur sampai habis itu sangat mempermalukan. Ya, daripada yang pembuat pesta itu. Dan saat itu Maria datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata, ayat 3 kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, ayat 4 yang harus kita perhatikan di sini, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, Tuhan Yesus berkata, mau apa engkau, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, dan tetapi saudara, di sini yang luar biasa, yang saya lihat, waduh, Maria, waktu Tuhan Yesus bilang begitu, di sini dibilang begini, Ibu, gitu loh. Tapi kalau kita lihat di bahasa Inggris, dibilang perempuan, wanita. Mau apakah engkau, wanita? Seperti itu dia. Jadi ini mewakili semua manusia. Amin. Seperti itu dia. Tetapi manusia yang seperti apa? Manusia yang mengenal, khususnya kita orang percaya. Karena ini konteksnya orang percaya. Orang-orang percaya, banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi level pengenalannya kepada Tuhan itu berbeda. Jadi ini Maria sangat mengenal Tuhannya. Amin. Dia sangat mengenal siapa Tuhannya, saudara. Ya, makanya nomor 2 adalah mengenal Tuhannya. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata begitu, bahwa waktunya belum tiba. Tetapi Maria, dia action di ayat 5, dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wow, saudara yang kekasih, ini luar biasa. Jadi harusnya kalau dia bilang waktunya belum tiba, ya Maria bilang, oh ya udah deh, waktunya belum tiba, ya udahlah, saya nggak usah dulu. Tapi dia mengenal siapa Tuhannya, dia mengenal, saudara yang kekasih, ya ini adalah Allah, amin. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi Allah dia bisa mempercepat waktunya, saudara yang kekasih, karena dia Allah. Allah bisa nggak memperlambat waktu? Bisa. Dia bisa nggak mempercepat waktu? Bisa. Kita lihat kematian daripada Lazarus, saudara, ya, Maria dan Marta, adiknya mati, saudara, ya, sakit keras, tapi Tuhan tidak datang, ya, dan Tuhan memperlambat, saudara, sampai dia mati, dan Tuhan buat mujizat di sana, betul? Jadi Tuhan bisa memperlambat, dia juga bisa mempercepat waktu untuk mengajarkan mujizat bagi kita. Ada amin.
Ya, tetapi problemnya banyak kita tidak mengenal Tuhan kita. Ya, ada firman Tuhan berkata, kalau kita membutuhkan sesuatu, kita datang kepada tetangga kita terus meminta. Dan tetangga kita nggak kasih, kita terus datang, terus, misalnya. Ya, seperti itu dia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang itu merasa terganggu. Dan akhirnya dia memberikan itu kepada kita, karena dia merasa terganggu, saudara yang kekasih. Ya, kalau manusia aja bisa seperti itu, ya, Tuhan tidak pernah terganggu dengan kedatangan anak-anaknya kepada dia. Ya, dia tidak pernah terganggu dengan orang-orang yang mengenal dia. Dan Maria ini tahu bahwa dia bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Amin. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang dia kasihi. Tentunya dia datang ke pesta itu karena dia menghormati, dia mengasihi. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, orang-orang percaya tidak akan dipermalukan pada waktu engkau membutuhkan mujizat. Tetapi apakah engkau mengenal dia? Ini perlu sekali pengenalan akan Tuhan. Untuk mengenal akan Tuhan, tentunya saudara, firman Tuhanlah yang menjadi dasar kita untuk mengenal dia. Amin. Orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, orang-orang yang menyediakan waktunya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara. Ya, dan kita lihat apa yang terjadi, saudara yang kekasih. Lalu ayat 9 ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki. Pemimpin pesta nggak lihat dari mana ini anggur, tetapi yang suruh nyedok itu, ya, dia melihatnya, saudara, bahwa mujizat itu terjadi. Dia mengikuti, saudara, instruksi pertama dari Maria. Maria bilang, kalau dia suruh, kamu lakukan itu dia. Dan pada waktu Yesus memerintahkan, mujizat terjadi. Ada amin? Saudara yang kekasih, orang-orang yang mengenal akan Tuhan, dia akan bertindak secara tepat dan benar. Karena dia mengenal Tuhannya. Haleluya. Yang berikutnya nomor 3, datang kepada Tuhan. Kita buka ayatnya. Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya. Ada amin. Haleluya. Mujizatnya masih berlangsung sampai hari ini. Kuasa yang sama yang Yesus miliki masih ada sampai hari ini dan tidak pernah berubah. Yesusku tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus itu sudah menjadi milik kita. Sejak Anda menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dia telah masuk diam di dalam engkau. Dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada beserta dengan kita. Sekali-kali dia bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai kita, saudara, dan tinggal di dalam kita. Dikatakan Allah itu setia walaupun kita tidak setia. Kita yang tidak setia, tapi dia tetap setia. Dia ada di dalam kita. Haleluya. Saudara, sang pembuat miracles itu ada di dalam hidup saya dan Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus. Mari kita mau datang kepada dia. Yang membutuhkan pertolongan datang kepada dia. Dikatakan di sini, semua orang yang sakit dalam berbagai macam sakit penyakit, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Amin. Mungkin orang ini datang, saudara yang kekasih, dengan keadaan yang mungkin sudah habis-habisan. Mungkin pergi ke tabib, nggak punya uang lagi, betul? Atau ada orang-orang di sini yang datang, mereka memang percaya benar-benar ada kuasa mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan mereka datang kepada Tuhan dengan berbagai situasi dan keadaan. Saudara, mereka percaya dan datang kepada Tuhan. Amin. Ingat baik-baik, orang yang datang kepada Tuhan, kalau kau memerlukan mujizat, datang kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Kau membutuhkan mujizat, jangan pergi ke tetanggamu, jangan cari saudaramu, jangan cari keluargamu, saudara yang kekasih. Banyak orang waktu memerlukan mujizat, yang duluan cari ada orang-orang yang dianggap bisa mengadakan mujizat bagi dia. Ya, misalnya, kita nggak punya makan, saudara. Kita perlu mujizat, betul? Tuh dapat makan yang ada. Mungkin Anda udah bekerja keras, udah lakukan ini semua, terus tetap aja nggak cukup, nggak ada makan. Terus yang kita cari sang pembuat mujizat itu siapa? Tetangga kita, kakak kita, adik kita, keluarga kita, orang tua kita, siapa kita.
Betul, saudara yang kekasih? Saudara, mujizat itu adalah manusia tidak bisa lakukan. Hal, things that manusia nggak bisa lakukan, tapi Allah bisa lakukan buat kita. Haleluya. Kalau tetanggamu yang kasih, saudara, kau pergi minta ke sana, udah menyalahi firman Allah. Karena Tuhan bilang, mintalah kepada dia. Amin. Haleluya. Mintalah maka kamu akan diberi, cari kamu akan dapat, ketok pintu akan dibuka. Kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Jangan andalkan manusia. Haleluya. Karena sang pembuat mujizat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Haleluya. Datang kepada dia. Seperti orang-orang sakit ini, semuanya disembuhkan. Tidak ada satupun yang pulang tanpa mujizat. Haleluya. Yang berikutnya, nomor 4. Berdoa dalam kerendahan hati. Haleluya. Matius 8 ayat 2-3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Wow, luar biasa. Ada amin, saudara yang kekasih? Ya, kita lihat di sini, saudara. Ayat ini berkata bahwa orang ini datang dan menyembah. Menyembah di sini, saudara, berbicara orang itu tersungkur, dia berlutut di hadapan Tuhan. Ya, orang ini berdoa dengan kerendahan hati. Artinya, saudara, berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Amin. Kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Sama seperti orang ini, dia datang kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dia. Ada amin? Ya. Nah, saudara kekasih, kita lihat di sini bahwa orang ini dengan kerendahan hati, dia menyembah. Orang yang menyembah di sini berarti berbicara bahwa dia mengakui bahwa engkau lebih daripada aku. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita mengakui bahwa engkau lebih daripada aku, lebih tinggi daripada aku, lebih mampu daripada aku. Engkau lebih daripada segala-galanya yang aku mampu lakukan. Dan hari ini aku datang kepadamu karena aku tidak mampu melakukan yang ini, Tuhan. Tapi engkau mampu melakukannya bagiku. Ada amin. Haleluya, saudara. Rendah hati, saudara. Rendah hati itu bukan begini, saudara. Bukan lemah lembut. Ada apa ya? Orang yang ini bicaranya pelan, bukan lemah lembut juga. Arti lemah lembut bukan itu. Bukan orang yang bicara pelan, bukan. Ya. Tetapi, saudara yang kekasih, bukan orang yang bicaranya pelan, slow motion, ya. Gayanya slow motion. Bukan yang kayak gitu, ya. Bukan, oh kalau Pastor Desi, kalau bicara tak, 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 itu namanya nggak rendah hati. Bukan itu, saudara. Rendah hati itu datang dari dalam. Amin, yang mengakui, admit bahwa ada yang kuasanya, yang lebih powerful, lebih dahsyat daripada saya. Dan saya tidak mampu melakukan itu. Hanya dia yang sanggup. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup. Hanya dia yang sanggup. Nah ini saudara, ini rendah hati. Mengakui keberadaan Tuhannya. Bahwa hanya dia yang sanggup melakukan ini buat saya. Manusia nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Orang terdekat dengan saya sekalipun tidak sanggup. Hanya engkau satu-satunya yang sanggup mengadakan mujizat buat saya. Ini rendah hati, saudara yang kekasih. Dan kita lihat, Tuhan berkata, aku mau melakukannya. Ada amin? Haleluya. Hari ini, saudara, ya, mari datang kepada dia, saudara. Mari kita harus punya sikap rendah hati, berdoa rendah hati. Punyalah hubungan doa dengan Allah. Dan akuilah dia di dalam doamu. Jangan datang dengan kesombongan dan keangkuhan. Seperti orang Farisi berdoa di pinggir jalan dan bilang, oh Tuhan, aku seperti ini, itu yang itu seperti ini, Tuhan. Gak boleh datang dengan kesombongan. Datang dengan kerendahan hati, mengakui bahwa hanya dia, saudara. Bukan salah satunya, tapi dia satu-satunya. Haleluya. Mengakui itu. Orang yang berdoa, orang yang akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Yang berikutnya, nomor 5. Ketaatan. Penting sekali, saudara, ya. Yohanes 9 ayat 6-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi.
Dan ayat 7, ini orang buta sejak lahir, saudara. Dan berkata kepadanya, pergilah. Lihat, pergilah. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Disuruh. Orang buta disuruh pergi basuh dirinya ke kolam Siloam. Ya, orang buta disuruh. Kalau orang nggak buta disuruh, waduh, cepat lari-lari dia. Ini orang buta, saudara. Ya, Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Orang buta ini taat. Nggak melihat, tapi taat. Amin. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kadang kita sudah mengikut Tuhan sekian lama, tapi mata kita masih buta. Disuruh sama Tuhan, alasannya buta, asalnya nggak tahu, nggak bisa lihat. Saudara yang kekasih, pada waktu Tuhan menyuruhmu dan saya, tugas kita adalah apa? Taat. Amin. Firman Tuhan datang kepada kita, kita harus taat. Apa hubungannya kolam Siloam, saudara, dengan kesembuhan, saudara? Ya, kolam Siloam ada artinya, saudara yang kekasih. Tetapi kalau orang buta ini berpikir, apa hubungannya sama kolam Siloam? Ini kan Tuhan, kalau mau menyembuhkan saya kan gampang, ya, tinggal sembuhin aja. Kok nggak sembuh? Ya, kok udah taruh nih, udah diludahin tanah, udah taruh, kok malah saya disuruh pergi ke kolam Siloam? Ini nggak masuk di akal, saudara. Banyak anak-anak Tuhan gagal di dalam ketaatan karena mereka coba melihat kebenaran firman Tuhan dari logikanya, cara pandangnya sendiri. Saudara, kalau kita logika itu Tuhan kasih kepada kita, saudara, bukan Tuhan tidak kasih. Ya, logika itu adalah mengetahui gitu loh, untuk mengetahui apa yang ada di dunia ini, saudara yang kekasih. Ya, logika itu kalau tidak inline atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu kita harus tolak, saudara yang kekasih. Amin. Jadi logika pikiran ini harus in line with the word of God, harus sejajar, harus sesuai dengan kebenaran firman. Kalau bukan sesuai dengan kebenaran firman, Anda wajib tolak. Amin. Nah, orang buta ini otaknya tidak buta, matanya buta, betul? Ya. Tapi pada waktu Tuhan menyuruh dia taat. Dia nggak bilang, kan udah ada tanah itu udah diludahin lagi sama Tuhan gitu loh. Pakai nyuruh-nyuruh saya lagi ke kolam Siloam. Betul? Kalau dia bilang kayak gitu, kira-kira sembuh nggak dia, saudara yang kekasih? Sembuh nggak? Tidak sembuh, karena dia tidak taat. Amin. Saudara yang kekasih, perlu ketaatan kepada Tuhan. Kalau firmannya bilang A, ya A. Firmannya bilang B, ya B. Firmannya bilang C, ya C. Haleluya, kita harus taat kepada semua perintah Allah. Bukan Anda pilih-pilih, yang ini gua taat deh, yang ini enggak deh, ini enggak cocok buat gua. Ada, kalau seperti itu Anda tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau Anda mau taat kepada kebenaran firman Allah, waktu Tuhan katakan kepada Anda dengar kebenaran firman, Tuhan bicara. Saya percaya waktu Anda dengar khotbah, semua kita pasti Tuhan bicara. Enggak ada enggak Tuhan bicara. Semua Tuhan bicara. Semua yang datang pasti Tuhan bicara. Ada amin. Haleluya. Kalau Tuhan nggak bicara kepada Anda, itu karena Anda tidak perhatian sungguh-sungguh, Anda tidak sungguh-sungguh memperhatikan, atau Anda setengah-setengah, atau pikir Anda ada pikiranmu di mana-mana, saudara. Ya, tetapi kalau orang yang datang dengan haus dan lapar, pasti Tuhan puaskan, pasti Tuhan kenyangkan. Amin. Haleluya. Ya, pasti Tuhan berbicara kepada Anda, dan Tuhan sedang berbicara hari ini lewat kebenaran firman Allah. Ada amin. Taat. Waktu Anda dengar firman Tuhan, taat. Ingat, pikiran kita harus in line with the word of God. Ya, haleluya. Jadi logika itu yang dikasih, logika ada, saudara, tapi sesuai nggak dengan firman Tuhan? Ya, di sini ada. Kalau tidak sesuai, itu kita tolak. Wah, jadi logika kita, iya ya, dia kan maha kuasa, dia sanggup melakukan. Wow, amin. Haleluya, seperti itu. Ya, amin, haleluya. Yang berikutnya, nomor 6. Matius 15 ayat 30. Ini berbicara tentang nomor 6, kesehatian. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ada amin? Haleluya. Berapa banyak yang disembuhkan? Semuanya. Perlu kesehatian, saudara. Di dalam rumah tangga, di sana ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Saudara, kalau engkau memerlukan mujizat,
Ayo datang kepada Tuhan. Satu keluarga datang kepada Tuhan. Sehati, dua orang sehati meminta apapun juga pasti Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan amin. Saudara, karena kita memerlukan. Amin. Kita memerlukan mujizat itu. Kalau Anda perlu mujizat, mari datang satu keluarga di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan sehati, saudara. Siapa yang sehati, ayo datang. Ya kalau mungkin ada, anak-anak kita masih belum sehati. Mereka gini, suami istri at least satu hati di hadapan Tuhan. Amin. Dua orang sehati. Ya, datang. Nah, bayangkan pada waktu kesehatian itu, ya, terjadi. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada, membawa orang lumpuh, orang bisu, ya, dan banyak lagi yang lain, saudara. Penyakit-penyakit yang lain, ya saudara yang kekasih. Amin. Dan mereka meletakkan itu di kaki Tuhan. Saudara, mari kita datang dengan kesehatian. Ya, secara bergereja, makanya kita ada doa bersama. Ya, makanya latihlah, mulai ikut doa. Ya, kalau ada doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu pagi Indonesia, hari Jumat malam di Amerika, ikutlah berdoa. Jangan bilang, gua males, itu kan cuma doa syafaat. Saudara yang kekasih, kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kalau bangsa dan negaramu tidak aman, engkau juga akan tidak aman. Firman Allah berkata, tempat, kota di mana engkau tinggal adalah tanggung jawabmu. Tapi banyak orang yang tidak mau berdoa untuk negaranya, untuk kotanya, untuk daerah tempat dia tinggal. Dan kalau terjadi apa-apa baru, Tuhan, ini ada kota kita terjadi ini Tuhan, ini itu Tuhan. Engkau yang harus berdoa buat kotamu, untuk negaramu. Ada amin. Tapi kita mengabaikan, kita tidak mau doa, saudara. Orang-orang yang nggak mau berdoa yang seperti ini, mengabaikan doa-doa seperti ini. Saya percaya ini orang-orang yang egois. Gimana cara dia berdoanya kepada Tuhan? Saya bingung juga, gimana cara dia berdoa kalau dia nggak pernah bersyafaat sama orang lain. Orang egois. Saudara, kita ini anak harus jadi sama seperti Bapak. Bapak tuh, Yesus itu telah dikirim oleh Bapak kepada kita. Bapak itu tidak egois, dia tidak selfish. Kalau dia egois, dia tahan Yesus nggak dikirim. Mati semua kita, ke neraka semua kita. Ya, tapi dia mengasihi dunia ini, dia kirim Yesus. Yesus dikirim untuk bukan jadi raja waktu Yesus lahir, tapi Yesus dilahirkan aja di kandang binatang, saudara. Betul? Sangat terhina. Sejak dilahirkan udah terhina, saudara. Dan dia dihina sampai dia naik di atas kayu salib. Tapi suatu hari nanti dia akan datang bukan terhina lagi, tapi dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dan semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Allah dan Tuhan. Ada amin, saudara kekasih. Nah ini, saudara kekasih, Bapak mengajarkan kita supaya tidak selfish, supaya tidak egois, saudara yang kekasih. Ada amin? Haleluya. Saudara, kesehatian itu sangat penting di dalam, balik lagi dalam kehidupan kita. Harus sehati. Amin? Sehati. Saudara, ya sehati. Latihlah dirimu mulai sehati. Datang doa-doa ya, jangan lupa. Haleluya. Ya, jangan cuma, gak ada doa buat gue sih di situ, gue gak mau. Ya, gak boleh kayak gitu. Ya, saudara yang kekasih, kita mulai belajar. Untuk orang lain juga kita berdoa. Ini sehati, saudara. Ya, dan mari orang-orang yang berdoa satu hati. Kalau ada situasi dan keadaan di rumah tanggamu, ayo ambil orang-orang yang sehati berdoa dengan engkau. Ya, di dalam gereja, di dalam negara, ambil orang-orang yang sehati. Orang-orang yang mau berdoa, ayo kita berdoa. Dan ingat, saudara, orang-orang yang berdoa itu tadi kan saya sudah kasih tahu. Ya, orang-orang yang mengalami mujizat Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, milikilah iman dan bertindak. Harus memiliki iman dan bertindak. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Betul? Haleluya. Kita baca ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Ya. Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Haleluya. Saudara, ini mujizat yang terjadi kepada wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia sudah menghabiskan seluruh uangnya, hartanya untuk disembuhkan, untuk pergi ke tabib, tapi nyatanya 12 tahun tidak pernah disembuhkan. Dan bayangin seorang wanita, saudara, mengeluarkan darah selama 12 tahun. Saya yakin banget wanita ini sangat lemah, sangat terapuh, saudara. Tetapi wanita ini telah mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar ada seorang Yesus ya yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan wanita ini beriman kepada Yesus. Ya, dia percaya kepada Yesus. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia mendengar.
Saudara, kalau Anda mau memiliki iman, Anda harus sering mendengar firman Tuhan. Ya, jangan mendengarkan hal-hal yang lain. Karena saat teknologi ini di YouTube ada, di mana-mana ada, TikTok, di mana-mana semua, saudara. Banyak orang cuma sibuk di TikTok dan sibuk di di YouTube untuk ngedengerin perkara-perkara dunia, saudara. Padahal dunia nggak bisa menolong mereka. Ya, saudara, gunakan fasilitas yang ada di teknologi itu untuk mendengarkan firman Allah, kebenaran firman Allah. Amin. Anda boleh mendengar informasi-informasi. Ya, misalnya ada berita-berita di dunia ini, kita perlu dengar, kita perlu tahu apa yang terjadi di satu negara, apa yang terjadi di kota kita, apa yang terjadi ini. Itu kita perlu tahu, saudara. Dan kita perlu mendoakan itu dia, betul? Dan kita juga nggak jadi orang yang bodoh, saudara. Kita perlu tahu. Pesan pengkhotbah juga perlu mengetahui dan berkhotbah gitu, relasi kita bisa lihat keadaan situasi yang terjadi. Benar? Dan saudara, kita perlu tahu boleh, tetapi banyak orang kepengen taunya bicara politik Indonesia, ya ini itu udah tahu semua, bicara sini tahu semua, kira bicara firman Tuhan gak tahu, ya udah dikasih tahu kayaknya bolot aja, udah dikasih tahu begini, udah gini, aduh, kadang ngerti, kadang enggak, tiba-tiba lupa lagi, tiba-tiba ini, karena nggak fokus. Tapi kalau tanya hal yang lain, fokus banget, ngerti banget. Ternyata memang bisa mengerti kalau Anda benar-benar fokus. Apalagi Anda fokus kepada firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Anda akan mendapatkan firman Tuhan itu terjadi atas hidupmu. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya mau katakan, wanita ini memiliki iman kepada Tuhan. Dan iman itu, saudara, dia percaya bahwa Tuhan sanggup pada waktu dia mendengar berita itu. Dan akhirnya wanita ini bertindak. Waktu dia action, waktu dia bertindak, kita lihat apa yang terjadi. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kalau Anda percaya, Anda bertindak. Tindakan Anda itu dia, Anda akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Saya pikir ini yang dapat saya bagikan kepada kita, saudara, dan biar firman kebenaran yang kita belajar pada hari ini bisa menjadi berkat. Dan mari kita alami mujizat demi mujizat setiap hari di dalam kehidupan kita pada waktu kita memerlukannya. Nama Tuhan dipermuliakan.